Orang yang nggak paham ilmu agama, tiba-tiba datang ke masjid, memakai peci, pakai sorban, assalamualaikum. Nah, kata orang-orang, pas mau sholat, Bapak silakan jadi imam. Jadi imam dia. Padahal belum tentu dia itu bacaan sholatnya bagus, paham ilmu agama. Sehari-hari tidak terbiasa dengan kesolehan. Kenapa diangkat jadi imam? Karena penampilannya mirip imam. Paham ya? Nah, ini ada kalimat isim yang mirip fi'il. Fi'il itu nggak pernah pakai tanwin. Yazidu. Kenapa nggak pakai tanwin? Isim ghair munsharif. Afa'illat yang ada pada yazidu alamiah ma'a wazan fi'il. Alamiah kembali kepada maknanya, wazan fi'il kembali kepada lafadznya. Utsman, Marwan, Sufyan, Adnan nggak pakai tanwin, isim ghair munsharif. Apa ilat alasannya? Alamiah ma'a ziyadah alif nun. Maknanya alamiah, lafadznya ziyadah alif nun. Tuh, ini memiliki dua ilat. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang isim ghair munsharif. Lanjutan dari pembahasan sebelumnya ketika membahas tanda i'rab khafad dengan kasrah, di mana di sana dibahas bahwa isim itu ada isim munsharif dan isim ghair munsharif. Isim munsharif ketika khafad, tanda khafadnya dengan kasrah. Redaksinya fa'ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi wa jam'il muannatsis salimi. Ada isim mufrad munsharif, ada jamak taksir munsharif. Apa sih yang dimaksud munsharif? Apa yang dimaksud ghair munsharif? Sudah kita bahas, munsharif itu adalah isim yang menerima tanwin. Berarti isim ghair munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Definisi sederhana ini bahwa isim munsharif adalah isim yang menerima tanwin. Isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, merupakan definisi yang sepintas. Dilihat dari segi tampilannya seperti itu. Isim munsharif itu adalah isim yang menerima tanwin. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Sebagai konsekuensi dari hukum yang ada di balik itu sebenarnya, ya. Sekarang kita gali kedalamannya. Kenapa sebuah isim itu diberikan tanwin, disebut isim munsharif? Kenapa sebuah isim tidak memakai tanwin atau isim ghair munsharif? Ya. Kita korek lebih dalam. Isim ghair munsharif. Wa ammal fathatu, dan adapun bermula fathah, fatakunu, maka adalah terbukti ini fathah alamatan adalah menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab khafad fil ismi pada isim alladzi yang layan sorifu tidak menerima sorof, ya. Sorof yang tidak menerima sorof. Apa sorof itu? As-sarfu tanwinun ata mubayyina. Sorof itu tanwin, gitu ya. Istilah lain dari tanwin disebut sorof. Kenapa tanwin diistilahkan dengan sorof?
Sorof artinya pengelolaan, bisa dikelola. Isim yang memakai tanwin bisa dikelola, bisa dirubah. An, in, un bisa dirubah dengan bebas. Karena tanwin disebut sebagai sorof. Ya. Fathah menjadi tanda i'rab khafad pada isim ghair munsharif atau ismul ladzi la yansharif. Apa isim ghair munsharif? Pertama kita bahas definisinya. Kullu ismin ashbahal fi'la fi illataini far'iyataini tarji'u ihdahuma ila al-lafzi wal ukhra ila al-ma'na aw fi illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Ini definisinya. Ikuti ya. Kullu ismin ashbahal fi'la fi illataini far'iyataini tarji'u ihdahuma ila al-lafzi wal ukhra ila al-ma'na aw fi illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Kullu ismin ashbahal fi'la, setiap isim yang menyerupai fi'il. Isim yang mirip fi'il. Ya. Contoh ya, Ahmada. Apa artinya Ahmada? Ki Ahmad, nama ya, nama orang. Ini Ahmada mirip Akroma. Sehingga mirip kalau ditasib itu. Sepertinya Ahmada itu bisa ditasib seperti Akroma. Akroma yukrimu ikroman, Ahmada yuhmidu ihmadan. Sepertinya seperti itu. Meskipun beda Ahmada nggak bisa ditasib seperti Akroma, ya, karena Ahmada bukan kalimat fi'il, cuma mirip fi'il, ya. Isim mirip fi'il ini mengingatkan kita terhadap isim yang menyerupai haraf. Nah, ini belum dibahas kalau di sini ya. Ada isim yang menyerupai huruf. Isim menyerupai apa? Huruf. Nah, itu hukumnya terbawa dengan hukum huruf. Isim yang menyerupai huruf itu disebut isim mabni. Dulu kan kita sudah membahas isim mabni, ya. Bagaimana isim mabni itu adalah isim yang memiliki hukum bina. Definisi bina itu luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, menetapnya akhir kalimat dalam satu kondisi, yaitu isim mabni. Pertanyaannya, kenapa sebuah isim mabni? Seperti huwa, kenapa huwa itu mabni, gak bisa berubah? Bahasannya dilihat dari alasannya itu adalah karena dia menyerupai kalimat huruf. Nasartuhu, tuhu, satu-satu tuhu mirip dengan huruf. Bismillahi, bi. Karena mirip kalimat huruf, maka isim dhamir hukumnya mabni. Nah, ini ada kalimat isim yang menyerupai kalimat fi'il, ya. Isim menyerupai kalimat fi'il, maka hukumnya terbawa oleh hukum kalimat fi'il. Paham ya? Kalau isim menyerupai kalimat huruf, terbawa hukumnya oleh huruf, jadi mabni. Ya, sekarang isim menyerupai kalimat fi'il, hukumnya jadi ghair munsharif. Kenapa ghair munsharif? Terdampak oleh kalimat fi'il karena menyerupai kalimat fi'il. Ada santri. Santri kan identik dengan kesolehan, ya. Jarang santri yang berzina, jarang santri yang mencuri, ya. Jarang santri yang membunuh. Tiba-tiba ini santri digaruk oleh polisi. Gegara apa? Tampilannya mirip preman, bertato gitu kan, dan lain sebagainya. Kenapa digaruk? Karena ada kemiripan. Orang sepintas ngehukum, oh ini preman, karena mirip dari segi tampilannya, maka hukumnya disamakan dengan preman. Hati-hati jangan memirip-miripkan diri. Memirip-miripkan diri. Orang yang nggak paham ilmu agama tiba-tiba datang ke masjid, memakai peci, pakai sorban, assalamualaikum. Nah, kata orang-orang pas mau sholat, Bapak silakan jadi imam. Jadi imam dia. Padahal belum tentu dia itu bacaan sholatnya bagus, paham ilmu agama. Sehari-hari tidak terbiasa dengan kesolehan. Kenapa diangkat jadi imam?
karena penampilannya mirip imam. Paham ya? Nah, ini ada kalimat isim yang mirip fi'il. Fi'il itu nggak pernah pakai tanwin. Di sisi lain, kalimat isim itu selalu identik dengan tanwin. Karena tanwin itu termasuk tanda isim. Coba, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin. Isim itu bisa diketahui, oh ini isim dengan apa? Dengan tanwin. Nah, sekarang gara-gara ini kalimat isim mirip fi'il, sampai tanda pokoknya pun nggak boleh. Ya. Apa tanda pokoknya nggak boleh? Nggak boleh pakai tanwin. Oke, kita bahas. Kullu ismin asbahal fi'la, setiap isim yang menyerupai fi'il. Bagaimana menyerupai fi'il itu? Fi'illataini far'iyataini. Sama-sama memiliki dua illat. Far'iyataini yang merupakan ilat cabang. Isim menyerupai fi'il sama-sama memiliki dua illat yang far'i. Pertama, kalimat fi'il itu memiliki dua illat. Apa illat? Alasan. Tiba-tiba datang kalimat isim mirip fi'il. Mirip fi'il itu bukan hanya dalam bentuknya. Lebih daripada itu, menyerupai kalimat fi'illataini far'iyataini memiliki dua illat yang furu'. Kalau furu' itu cabang. Ya. Berarti ada illat yang asli. Nah, kita cari tahu dulu illat yang asli. Dasarnya gini. Identitas kalimat fi'il yang harus kita ketahui. Lafaz fi'il itu istiqaq. Fi'il lafaznya istiqaq, maknanya iftikor. Apa istiqaq? Istiqaq itu lafaz fi'il mustaq, dicetak. Ada aslinya, ada aslinya. Ada bahan dasarnya. Itu lafaznya. Semua lafaz fi'il itu selalu mustaq, dicetak dari bahan baku masdar, gitu ya. Bahwa setiap kalimat fi'il lafaznya itu istiqaq, mustaq, dicetak dari bahan baku masdar. Kita ambil contoh. Nasoro yansuru. Bahan dasarnya itu dari kata nasron. Doroba yadribu. Lafaz doroba yadribu, bahan dasarnya itu dorban. Kan ditasrif. Doroba yadribu dorban fahuwa doribun wadhaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Ini kan tasrif itu perubahan kata dari yang dasar kemudian dikembangkan. Menurut ulama-ulama Basroh, bahan dasar semua dalam tasrifan ini adalah masdar. Meskipun menurut ulama Kufah bahan dasarnya itu fi'il madi. Ini bahasan di dalam ilmu shorof, ya. Jadi doroba yadribu dorban, bahan dasar kalimat dasarnya itu dorban, masdar. Alima ya'lamu ilman, apa kata dasarnya? Ilman. Oh, kenapa bahan dasarnya masdar? Karena masdar itu dilihat dari segi maknanya itu bebas, tidak ada zaman. Ya. Doroba telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Kan kata dasarnya memukul. Doroba diberikan awalan telah. Yadribu diberikan awalan sedang atau akan. Jadi kata dasarnya apa? Memukul. Kata dasar memukul itu dalam tasrifan itu makna dari kata dorban. Dorban memukul. Kemudian dikembangkan jadi fi'il madi, doroba telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Kata dasarnya adalah dorban, memukul. Ilman, pengetahuan. Kata dasar kan? Ilman, pengetahuan. Sok sekarang. Jadi fi'il madi. Alima. Apa artinya alima? Telah mengetahui. Fi'il mudhari. Ya'lamu. Sedang atau akan mengetahui. Kata dasarnya apa? Mengetahui, ilman. Karena kata dasarnya adalah masdar.
Ini ilat pertama. Kita ulangi. Ilat pertama kalimat fi'il itu lafadznya adalah istiqoq. Dalam artian seluruh lafadz kalimat fi'il itu istiqoq atau mustaq, dicetak dari masdar. Yang kedua, makna fi'il. Ya, identitas kalimat fi'il itu adalah makna. Ilat makna kalimat fi'il itu adalah secara maknanya dia iftikor. Apa artinya iftikor? Fakir, membutuhkan. Kalimat fi'il maknanya selalu membutuhkan. Membutuhkan apa? Membutuhkan fa'il. Atau membutuhkan fa'il plus maf'ul bih. Sehingga makna kalimat fi'il gak sempurna kalau tidak memakai fa'il. Makna fi'il tidak sempurna kalau tidak dilengkapi dengan maf'ul bih. Contoh, alima telah tahu. Ini kata alima telah tahu, mananya nggak jelas. Kalau tidak dijelaskan dengan siapa yang tahu. Jadi butuh disebutkan siapa pelakunya. Alima Muhammadun. Sekarang jelas, alima Muhammadun. Siapa yang tahu? Muhammad. Muhammad itu strukturnya sebagai fa'il. Jadi fi'il selalu membutuhkan fa'il maknanya. Karenanya maknanya nggak sempurna kalau nggak pakai fa'il. Lengkapkan dengan maf'ul bih. Alima Muhammadun ilman. Muhammad telah mengetahui ilmu pengetahuan. Jadi maknanya itu selalu membutuhkan. Oke, pegang. Jadi identitas kalimat fi'il itu lafadznya istiqoq, maknanya iftikor. Jadi ada tarji'u ihdahuma ilal lafzi, salah satu dari dua ilat itu tarji'u ilal lafzi, kembali ke lafadz, wal ukhra ilal makna, kembali ke makna. Identitas kalimat fi'il tarji'u ihdahuma ilal lafzi, salah satunya kembali ke lafaz. Apa tadi yang kembali ke lafaz? Ilat dalam kalimat fi'il istiqoq. Wal ukhra ilal makna. Ilat yang satu lagi kembali ke mana? Apa? Iftikor. Itu ilat kalimat fi'il. Tiba-tiba ada kalimat isim yang seperti itu. Ada yang kembali ke lafaz, ada yang kembali ke makna. Ya. Contoh. Ahmada. Ahmada ini adalah nama yang mirip kalimat fi'il. Coba telisik. Lafadznya Ahmada mirip kalimat fi'il, mirip wajan fi'il. Maknanya adalah nama. Nah, pembahasan tentang kenapa kalimat isim itu menjadi ghair munsharif kita akan bahas sebentar lagi. Mana saja ilat lafaz dan ilat makna yang membuat kalimat isim itu tidak memakai tanwin. Ya. Kita stop dulu pembahasan definisi sampai sini nih. Ya. Tarji'u ihdahuma ilal lafzi wal ukhra ilal makna. Kita bahas berikutnya au fi illatin wahidatin taqumu maqamal illata ini setelah kita sodorkan contoh-contoh. Sebelum kita sodorkan contoh-contoh, kita baca dulu pembahasan di sini. Pada dasarnya, isim mu'rob, isim yang suka mengalami perubahan huruf akhir karena alasan perbedaan amil, itu bisa menerima tanwin. Pada dasarnya, sekaligus sebagai tanda isim. Namun demikian, karena alasan tertentu, beberapa isim tidak menerima tanwin. Alasan tersebut adalah karena menyerupai kalimat fi'il, di mana kalimat fi'il tidak bertanwin. Ada dua alasan atau ilat pokok pada kalimat fi'il yang diserupai oleh isim ghair munsharif. Yakni secara lafaz kalimat ini istiqoq, memiliki kata dasar, yaitu kalimat masdar menurut ulama Basrah dan fi'il madhi menurut ulama Kufah. Dua, secara makna kalimat ini iftikor, maksudnya kalimat fi'il itu adalah kalimat ini adalah kalimat fi'il. Secara makna kalimat ini iftikor, yakni dalam kesempurnaan namanya membutuhkan fa'il, subjek atau maf'ul bih, objek. Ini dua alasan yang ada pada kalimat fi'il. Nah, dua ilat yang ada pada isim ghair munsharif tentu bukan istiqoq dan iftikor. Ya, ada dua. Satu kembali kepada lafaz, satu lagi kembali kepada makna. Kita ambil satu contoh Ibrahim. Ya.
pada lafadz ini ada dua ilat, yakni alamiah. Alamiah itu nama. Ibrahim itu kan nama, ya. Yang kedua ajam, asing, bukan Arab. Alamiah kembali kepada makna dan ajam kembali kepada lafadz. Dalam arti lafadz Ibrahim bukan bahasa Arab dan maknanya adalah nama. Pembagian isim ghair munsharif ada yang memiliki dua ilat, sebagaimana yang dibahas di sini, ya. Tarji'u ihdahuma ilal lafzi wal ukhra ilal mana. Jadi ini memiliki dua ilat. Pertama, ilat makna alamiah. Apa alamiah artinya? Nama. Ada 6 nama yang termasuk ghair munsharif. Ini 6 nama nggak boleh pakai tanwin. Pertama, nama yang ta'nis. Nama berjenis perempuan. Nama berjenis perempuan nggak boleh pakai tanwin. Fatimatu, Khadijatu. Jadi nggak boleh Fatimatun, Khadijatun. Baik ta'nis lafadznya saja. Ada yang ta'nis lafadznya saja, maknanya laki-laki. Cuma lafadznya muannas. Hamzatu, Tolhatu, Yayatu, Ruhiyatu. Ini lafadznya muannas. Maknanya muzakkar. Nah, ini pasti nggak boleh pakai tanwin. Jadi kalau nama Hamzah, Tolhah nggak pakai tanwin. Ya. Ada ta'nis maknanya doang. Ta'nis maknanya saja. Jadi kalau lafadznya nggak kelihatan tanda-tanda muannas. Cuma lafadznya, lafadznya tidak kelihatan tanda muannas. Cuma maknanya muannas. Contoh dalam nama Arab itu seperti Da'dun, Hindun. Ya, Hindun kan nama muannas. Jangan pakai tanwin, Hindu. Kalau itu pakai tanwin, Hindun. Nah, kalau nama muannas yang hanya maknanya doang, ya, seperti Hindun, Da'dun, ya, itu nanti ada bahasannya. Nah, ada bahasannya. Boleh memakai tanwin, boleh tidak memakai tanwin dengan syarat tertentu. Kita tidak bahas ke situ dulu, ya. Agak jelimet bahasannya dikit, ya. Ada ta'nis lafadz dan makna. Lafadznya muannas, maknanya juga muannas. Seperti Fatimah, lafadznya muannas, maknanya juga muannas. Ta'nis lafadznya doang seperti tadi Hindun, Da'dun, ya. Dalam nama di sekitar kita mungkin Nurmala kan nggak tanda-tanda muannas. Kalau Nurmalah kan pakai ada, apalagi Nunung. Bahkan Nunung mah bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Kalau dipakai perempuan berarti itu adalah muannas. Oke, satu. Yang kedua, tarkib mazzi. Tarkib mazzi. Nama tempat Ma'di Kariba. Nama tempat Ba'labaka. Ini tarkib mazzi. Ya. Nama apabila lafadznya tarkib mazzi jangan pakai tanwin. Siapa namanya? Tatang Wirasasmita. Wirasasmita. Digabungin Wirasasmita. Tarkib mazzi kan barokah mazzi. Nah, ini nama dengan format tarkib mazzi nggak boleh pakai tanwin. Abadi Jaya. Jangan Abadi Jayan. Sukma Jaya. Tasikmalaya. Jangan Tasikmalayan. 3 ujmah. Ujmah itu nama berasal dari nama asing selain Arab. Nama ujmah. Ibrahim, Ismail. Bahkan nama-nama Nabi itu kebanyakan memang nama ajam, nama ujmah. Menggunakan bahasa Ibrani. Adamu, ya, Idris, Nuhun, pakai tanwin nggak? Pakai tanwin berarti bahasa Arab. Coba nama-nama Nabi itu kalau nggak pakai tanwin berarti ajam. Kalau pakai tanwin berarti bahasa Arab. Adam, Idris, Nuh, Hudun, Salihun, Ibrahimu, Lutun pakai tanwin terus. Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu, Yusufu, Ayyubu, Syu'aibun pakai tanwin, ya. Syu'aib, Yusuf, Harunu, Zulkifli.
bahasa Arab berarti. Dawudu, Sulaimanu, Ilyasu, Ilyasa'u, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu nama-nama ajam. Oke, nama malaikat. Ada yang pakai bahasa ajam, ada yang pakai bahasa Arab. Yang bahasa ajam, Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Izrailu, Israfilu. Tuh, bahasa ajam. Yang bahasa Arab, Raqibun, Atidun, Munkarun, Nakirun, Malikun, Ridwan. Ridwanun, itu bahasa Arab. Ya. Yang bahasa ajam, jangan pakai tanwin. Kenapa? Karena ghairu munsharif. Nama ajam. Ini nama taknis. Nama tarkib mazi. Tuh, ada dua ilat. Nama taknis. Nama taknis, nama tarkib mazi, nama ajam. Maknanya nama, lafadznya ajam. Maknanya nama, makna lafadznya tarkib mazi. Berikutnya pola fiil, wazan fiil seperti itu tadi Ahmad. Ya, Ahmad mirip Akroma. Ada nama, siapa namanya? Yashkuru. Yashkuru mirip ilmu mudhari, syakara yashkuru. Dan boleh, nama boleh menggunakan kalimat fi'il, ya. Itu kayak yashkuru kalimat isim, kalimat fi'il. Isim, kan nama ya, nama. Tapi polanya mirip kalimat fi'il. Nah, jangan pakai tanwin, yashkuru nggak boleh. Karena nama mirip fi'il, ya. Hargailah meskipun dalemannya kalimat isim, lafadznya kalimat fi'il, kalimat fi'il nggak boleh pakai tanwin, yashkuru. Adal. Kalau adal itu berasal dari bentuk lain dengan pola yang baku. Ya. Bentuknya, polanya itu fu'alu. Contoh, Umaru, aslinya mah Amir. Amiru jadi Umaru. Sakitun, Sukatu. Siapa namanya? Pasukat. Itu aslinya Sakitun. Kemudian dirubah jadi Sukat. Nah, nggak boleh pakai tanwin. Ja'a sukatu, ro'aitu sukata, marartu bi sukata. Sukata. Tanda apa dengan fathah, ya. Yang keenam, diakhiri huruf alif dan nun. Diakhiri huruf alif dan nun. Ada alif dan nun di akhirnya. Siapa namanya? Utsmanu. Baik, ini isim ghair munsharif yang memiliki dua ilat dengan elat makna nama. Artinya gini nih mudahnya. Ada nama yang tidak boleh memakai tanwin. Apabila nama tersebut pertama memakai ta'nits. Apabila kedua nama itu tarkib mazi. Apabila nama itu ujma. Apabila nama itu wajan fi'il. Apabila nama itu adal. Apabila nama itu diakhiri alif dan nun. Ini nama apa namanya? Nama tempat atau nama orang ya, nama ini. Nama tempat seperti tadi, contohnya Sukmajaya, Abdijaya, Tasikmalaya ya. Nama orang, Wirasasmita dan lain sebagainya. Nggak boleh pakai tanwin. Nama yang ujmah berasal dari nama asing. Nama asing ini selain Arab. Ya. Siapa namanya? Bagong. Kalau bahasa Sundanya Ujang. Bahasa Jawanya Bagong, gitu kan? Itu nggak boleh pakai tanwin. Wajan fi'il mungkin fala fi'il, sudah jelas tadi ya, contoh-contoh ya. Adal ini adalah nama dengan pola fu'alu, berasal dari fa'ilu. Pokoknya mah kalau nama bentuknya fu'alu, Umaru, Sukatu, apalagi nggak boleh pakai tanwin. Diakhiri alif nun, banyak diakhiri alif nun. Nama-nama diakhiri alif nun nggak boleh memakai tanwin. Kenapa ini nggak boleh pakai tanwin? Karena memiliki dua ilat. Ilat maknanya nama, ilat lafadznya taknis. Ilat lafadznya nama, ilat lafadznya tarkib mazi. Ilat maknanya nama, ilat lafadznya ajam. Ilat maknanya nama, ilat lafadznya wazan fi'il. Ilat maknanya nama, ilat lafadznya adal. Elat maknanya nama, elat lafadznya diakhiri alif nun.
Yang kedua, isim ghair munsharif itu dibentuk dengan sifat. Ada isim sifat, istilahnya wasfiyah. Isim sifat ada yang tidak boleh memakai tanwin. Mana? Apabila isim sifatnya satu memakai wazan fi'il. Memakai wazan fi'il. Yang merah ahmaru, yang putih abyadu, yang hitam aswadu, yang hijau akhdaru. Itu mirip fi'il, mirip af'ala. Jadi isim sifat yang menggunakan pola fi'il nggak boleh pakai tanwin. Saubun ahmaru, baju yang merah. Saubun ahmaru. Sauban ahmaro. Saubin ahmaro. Jangan ahmari. Jadi kalau tidak memakai tanwin, ya, pas khofad tandai khofadnya dengan fathah. Satu. Yang kedua, ya. Yang kedua adal. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Ini masna, sulasa, ruba'a. Masna aslinya itu isnaini. Rubah jadi masna. Sulasa aslinya salasatan. Ruba'a arba'atan. Fankihu ma tabalakum, silahkan nikahi perempuan yang bagus menurut kalian. Masna, isnaini, masing-masing 2. Salasatan, masing-masing 3. Satu laki-laki, istrinya 3. Silahkan. Arba'atan, masing-masing 4. Nah, dari kata isnaini, salasatan, ya, atau arba'atan dirubah jadi masna, sulasa, ruba'a. Kemudian diakhiri alif nun, ya. Isim sifat diakhiri dengan alif nun. Gimana di alif nun? Coba. Rahmanu, sakranu, atshanu. Apalagi? Ghadbanu. Yang maha pengasih, Rahmanu, itu kan sifat. Yang Rahmanu yang maha pengasih. Yang haus, atshanu. Yang mabuk, sakranu. Maknanya sifat, lafadznya ada akhiran alif nun. Ini yang memiliki 2 ilat. Yang ini kita lewat dulu karena tadi di dalam tarif kita lewat dulu. Kita langsung ke contoh ya. Nama alamiah ma'at ta'nis. Nama tapi mu'annas. Fatimatu, Zainabu, Hamzatu contohnya. Ini disodorkan 3 contoh untuk memperjelas bahwa ta'nis itu ada yang ta'nis lafdzon wa ma'nan. Lafad maknanya mu'annas, Fatimah. Lafadnya mu'annas, maknanya mu'annas. Zainabu ma'nan la lafdzon. Ini Zainab mu'annas maknanya doang, lafadnya mah mudzakkar. Hamzatu mu'annas lafdzon la ma'nan. Hamzah mu'annas lafadnya doang, maknanya mah mudzakkar. Alamiah ma tarkib. Nama ma tarkib mazi maksudnya. Contoh ma'di kariba ba'la baka. Ma'di kariba gabungan dari kata ma'di kariba. Ba'la baka gabungan dari ba'lun bakun. Hadra maut gabungan dari hadara maut. Alamiah ma'al ujmah. Nama asing, bukan Arab. Idrisu, Ya'qubu, Ibrahimu, bukan bahasa Arab. Alamiah wazan fi'il. Ahmad, Yazid, Yashkur, Taglib. Ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Hadza Yazidu, ra'aitu Yazida, marartu bi Yazida. Ya, bi Yazida, jangan Yazidin, ya. Yashkuru, ja'a Yashkuru, ra'aitu Yashkura, marartu bi Yashkura. Ja'a Taglibu, ra'aitu Tagliba, marartu bi Tagliba. Tanda hapa dengan fathah. Alamiah ma'adal. Alamiah adal, ya. Ja'a Umaru, ra'aitu Umara, marartu bi Umara. Ja'a Zufaru, ra'aitu Zufara, marartu bi Zufara, ya. Ja'a Juha, ra'aitu Juha, marartu bi Juha. Cuma kalau ini nggak kelihatan, ya. Dhamma fathahnya nggak kelihatan karena diakhiri dengan alif, ya. Tapi ini nggak boleh pakai tanwin, ya. Wajan fu'alu. Alamiah ma ziyadah alif nun. Nama memakai tambahan alif nun. Utsman, Marwan,
Sufyan, Adnan, itu kan akhirnya alif nun ya. Kemudian yang wasfiyah, wasfiyah itu isim sifat. Wasfiyah beserta adal. Wasfiyah beserta wajan fi'il. Akroma, akromu, afdolu, ahmaru. Nah, ini nanti kita bahas khusus dalam pembahasan isim sifat. Di dalam kitab Jurumiyah nggak kebahas. Nanti di dalam kitab kakaknya ya. Ada isim sifat yang mengikuti wajan af'alu, ya, af'alu karena memiliki mana tafdil lebih, akromu lebih mulia. Afdolu lebih utama, ahmaru yang merah, isim sifat yang mana alwan. Wasfiyah ma'adal, mathna, thulatha, ruba'a, ukharu. Wasfiyah ma ziyadah alif nun, rayyanu, syab'anu, yaqdhanu, sakranu. Rayyanu yang segar, syab'anu yang kenyang, yaqdhanu yang melek, nggak tidur, sakranu yang mabuk. Nah, ini dua ilat. Di sini kita lihat nih, ini dua ilat. Ini isim ghair munsharif karena memiliki dua ilat. Satu, ilat makna. Yang kedua, ilat lafad. Ilat mana? Alamiah. Ilat lafad, ta'nis, tarkib mazi, ujmah, wajan fi'il, adal, ziyadah, alif nun. Muncul pada contoh ini. Kenapa Fatimatu nggak boleh pakai tanwin? Karena ini isim ghair munsharif. Apa ilat yang ada pada Fatimah? Alamiah ma'at ta'nis. Alamiah maknanya, ta'nis lafadnya. Ma'di kariba. Kenapa tidak memakai tanwin? Isim ghair munsharif. Apa ilat yang ada pada ma'di kariba? Alamiah ma'at tarkib. Maknanya alamiah, nama lafadznya tarkib masjid. Idrisu, Ya'qubu, Ya'qubu. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena isim ghair munsharif. Apa ilat, alasan yang membuat Ya'qubu tidak memakai tanwin? Adalah alamiah ma'al ujmah. Alamiah maknanya, ujmah lafadznya. Yazidu. Kenapa nggak pakai tanwin? Isim ghair munsharif. Apa ilat yang ada pada yazidu? Alamiah ma'awazan fi'il. Alamiah kembali kepada maknanya, wazan fi'il kembali kepada lafadznya. Nah, Umar, Zufar, nggak pakai tanwin, isim ghair munsharif. Apa ilatnya? Alamiah ma'al adil. Alamiah maknanya, adal lafadznya. Utsman, Marwan, Sufyan, Adnan, nggak pakai tanwin, isim ghair munsharif. Apa ilat? Alasannya alamiah ma'a ziyadah alif nun. Maknanya alamiah, lafadznya ziyadah alif nun. Tuh, ini memiliki dua ilat. Ya. Jadi kalau nama nggak memiliki dua ilat, tanwinin aja. Ya, tanwinin. Dairobi masuk sini nggak? Ajam ya? Ajam ya Dairobi ya? Berarti jangan pakai tanwin. Ja'a Dairobi, pakai ya di akhirnya. Jadi nggak kelihatan domahnya, muqaddar. Ya. Ra'aitu Dairobiya, pakai fathah. Marartu bi Dairobiya, gitu. Gitu ya. Itu yang alamiah. Yang kedua, wasfiyah, sifat. Ada 3 sifat yang nggak boleh pakai tanwin. 1, apabila sifat disertai dengan bentuknya mirip fi'il. Akromu lebih mulia, afdolu lebih utama, ahmaru yang merah. Wasfiyah ma'adal, masna, thulatha, ruba'a, ukhra. Wasfiyah ma ziyadah alif nun, rayyan, syab'an, yaqdhan, sakran, rahman, dan lain sebagainya. Kalau isim sifat selain yang 3 ini, kasih tanwin. Nasirun, mansurun, hasanun, ya, gitu ya, karimun, pakai tanwin. Alasan, sekali lagi, alasan nggak memakai tanwin karena memiliki 2 ilat. Yang satu kembali kepada makna, satu lagi kembali kepada lafaz. Mirip kalimat fi'il yang selalu identitasnya itu memiliki 2 ilat. Ada ilat lafaz, ada ilat makna. Coba. Yansuru, ilat lafadznya dibentuk dari kata nasron. Ilat maknanya yansuru, datangin fa'il dong. Yansuru Muhammadun. Jadi maknanya nggak sempurna kalau nggak pakai fa'il. Ada ilat lafad, ada ilat makna.
Isim mirip fi'il dalam hal memiliki dua elat. Ada yang kembali kepada lafadznya, ada yang kembali kepada maknanya. Yang kembali kepada maknanya, satu ada yang alamiah, dua wasfiyah. Yang kembali kepada lafadznya ada ta'nits, tarkib mazdi, ujmah, wajan fi'il, adal, ziyadah alif nun. Nah, gitu, ya. Ini ya, nanti tolong teliti lagi, dibaca lagi, disimak lagi penjelasannya. Mungkin pas pertama masih ngeblank. Simak lagi pembahasan kedua kali taram-taram. Taram-taram. Ngerti nggak taram-taram? Apa taram-taram bahasa Indonesianya? Dikit, ngerti dikit-dikit ya? Ya, 3 kali, 4 kali ya. Jadi tolong diulang-ulang ini videonya. Kalau belum paham sehingga paham insya Allah. Kemudian kita bahas yang memiliki satu elat tapi taqumu muqamal illataini. Ya, sebenarnya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, untuk yang fi'ilatin wahidatin taqumu muqamal illatain kita bahas dalam pembahasan khusus ya, ini pembahasan bagian kedua dari pembahasan isim ghair munsharif ini ya. Insya Allah. Baik, karena berhubung dengan waktu juga, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.